Tapi kalau cuma intimacy aja, sayang pegangan tangan terus, sayang-sayangan, tapi nggak ada seksnya, tapi juga nggak ada komitmennya, itu namanya cuma liking. Mbak Zoya ini merupakan kakak kelas saya di UI, ya. Dari dulu sampai sekarang cantik banget, gaya banget, ya. Nggak berubah, Bapak Ibu. Dari mahasiswa loh, nggak berubah. Beliau waktu saya mahasiswa sudah jadi asdos ya Mbak ya. Waktu itu Iya. jadi asdos dari Pak Sarlito yang merupakan psikolog di seksualitas juga, yang juga merupakan guru besar di Fakultas Psikologi UI. Nah, Mbak Zoya ini memang lulusan dari Psikologi UI, S1 dan juga S2-nya. S2-nya mengambil psikologi klinis. Lalu beliau juga merupakan certified seksologis, ya, yang diambil dari Universitas Udayana. Lalu mengambil juga dari apa Mbak? Kalau nggak salah yang dari Amerika ya Mbak ya? Iya. Betul ya? Itu SAR, iya. Dari SAR Advance itu kayak pelatihan khusus untuk seks terapis di Amerika sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau mau jadi seks terapis di Amerika itu dia nggak bisa cuma kayak ngambil pendidikan formal, tapi dia mesti mengikuti SAR. SAR itu ada dua, basic dan advance. Di mana SAR itu membantu kita para seks terapis untuk lebih lebih sensitif, lebih peka terhadap problem-problem seksual orang lain yang mulai dari yang ajaib, up and down, sampai yang kelihatannya biasa buat kita tapi luar biasa buat orang tersebut gitu. Itu epic banget sih itu pengalaman kelas itu. Oh, oke. Jadi nggak main-main nih Bapak Ibu ya. Kredibilitasnya boleh dilihat di sini juga. Next week. Nah, kalau saat ini Mbak Zoya juga memang aktif, kalau Bapak Ibu juga mengikuti beliau beredar di mana-mana ya. Mulai dari media televisi, mulai dari sekarang juga IG Live, mulai dari semua webinar. Wah, beliau sudah menjadi narasumber di mana-mana. Pernah punya program juga ya Mbak di TV. Ya. Jadi memang kalau rasanya kok Lama. pernah lihat ya, memang beliau memang terkenal gitu ya. Jadi kita beruntung sekali kita bisa belajar dari Mbak Zoya. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Yes. Langsung kepada dirimu. Okay. Oke, Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual maupun dari gerakan tangan kita. Thank Oh ya, you. kalau boleh dan kalau memang memungkinkan, Bapak Ibu boleh ya di kameranya dinyalain supaya Mbak Zoya bisa melihat wajah-wajah kita. Ya, rasanya memang ada di Biar ruangan. enak. Oke. Silakan, Mbak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Aduh, senang banget ada Mak Citra di sini ya. Itu jagoannya ASI di sini ya. Mau menegur semuanya dari Indonesia, dari mana-mana, keren banget. Makasih. Saya senang banget, benar katanya tadi katanya Manda bahwa banyak sekali laki-laki yang relatif tidak mau bergabung gitu ya. Tapi kalau di sini ketika tadi Erin bilang ada banyak ini bapak-bapak juga yang mau bergabung, aduh saya senang banget gitu. Karena ya kalau untuk menjadi tim yang kompak kan sebaiknya dua-duanya gitu ya. Berproses gitu dalam hal ini. So, saya appreciate ya ibu bapak yang mau bersedia bergabung, berarti Anda punya kepedulian yang cukup besar untuk bisa berproses bersama-sama gitu di sini. Oke, kita akan memulai slide pertama. Slide pertamanya Mbak. Yes. Oke, ini judulnya adalah Reawaken Intimacy and Romantic Relationship. Jadi proses yang biasanya paling delicate atau agak kompleks itu adalah bagaimana membangun keintiman di saat segala sesuatunya sudah terjadi dengan
ya biasa aja gitu ya. Memang harusnya dijalanin seperti ini, business as usual. Ngejalanin pernikahannya udah jadi kayak robot gitu ya. Nah, reawaken intimacy ini adalah ide saya bersama dengan Groom ya. Pada waktu itu kami membicarakan bahwa apa ya gitu, kita mesti punya sesuatu deh gitu untuk pasangan suami istri gitu, karena membina pernikahan itu relatif tidak ada sekolahnya. Trial and error udah bukan zamannya lagi. Informasi juga banyak, tapi hal praktis apa sih yang benar-benar bisa dijalankan sama pasangan suami istri, setidak-tidaknya semacam pertolongan pertama sebelum terjadi burnout ya, apalagi kebosanan, terutama pada pasca pandemi gitu ya. Pasca pandemi dalam arti new normal gitu ya. Sebenarnya sih belum lewat-lewat banget juga pandeminya. Tapi eh, ke apa ya, keintiman pernikahan itu relatif menjadi hal yang sangat menjadi privilege gitu ya, di mana setiap orang ketika masa pandemi kemarin merasakan, aduh, sumpeknya, burnout-nya gitu ya. Ada banyak sekali pasangan bahkan kalau mau dilihat yang ngantri untuk bercerai setelah ketika masuk masa new normal itu banyak sekali gitu ya. Artinya apa? Kemampuan bukan mengelola stres sebenarnya, kemampuan untuk mempertahankan intimasi itu PR kita semua gitu ya. Tidak akan mudah gitu, siapapun Anda gitu ya. Kalau kita sering me-refresh seperti yang tadi Erin katakan bahwa kita tuh harus rajin sebenarnya kayak menyiram tanaman gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tips and trick yang akan saya bantu Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kembali gitu ya tentang kehidupan cinta dan pernikahan ya, untuk membangun lagi. Bisa nggak sih jatuh cinta lagi? Bisa sebenarnya. Gitu ya, yuk kita mulai sama-sama. Slide selanjutnya. Oke, dari skala 1 sampai 10, ya, pertanyaannya seberapa penting sih untuk menjadi bahagia dalam pernikahan? Berapa skala Anda? Gitu ya. 1 itu tidak penting, 10 itu penting sekali. Gitu ya. Oh, oke, saya lihat jawabannya sebentar ya. Oh, oke. Baru 1 orang yang menjawab ya. Dari Banjarmasin, terima kasih. 10,5, ada yang 11. Mak Citra 10, Mas Indra 10. Oke, 9. That's good. Wah, banyak ya. 9, 10, 9, 10. Ada yang 11. Oke, that's cool. Terima kasih buat jawabannya. Oh, Mbak Caroline juga 10. Oke. Banyak ya, cukup tinggi ya skor-skornya. Yulison, Sidoarjo, Lin, Sidoarjo juga 10. Oke. Wow, that's good. Hampir semuanya 9, 10, 9, 10. Ada yang 11, 10,5 gitu. Cukup tinggi. Kita lihat slide selanjutnya. Jika skala kebahagiaan Anda di atas 6, which is semuanya, berarti pertanyaan yang juga penting di sini, apa sih yang sudah Anda lakukan untuk bisa bahagia bersama? Begitu ya. Ada beberapa tips untuk bahagia bersama. Ini saya bukannya mau membuat atau memojokkan Anda sekalian, tapi penting ketika kita mau bahagia, kita juga harus melakukan sesuatu kan, gitu, untuk bisa bahagia. Kita nggak bisa bahagia itu kayak, apa ya, se-effortless waktu kita jatuh cinta. Ya, jatuh cinta atau falling in love gitu, itu adalah satu proses di mana kalau menurut teorinya Steinberg, orang akan lebih berproses gitu ya. Berprosesnya dalam arti perasaannya itu sedikit effort gitu ya, effortless sekali gitu. Jadi dengan melihat natap mata, koneksi-koneksinya itu kelihatannya lebih kuat ya, lebih strong gitu dibandingkan kalau misalnya akan berusaha untuk grow in love. Nah, yang kita lakukan ini adalah salah satu proses dari grow in love, yang which is kita perlu banget usaha-usaha yang lebih konkret, usaha-usaha yang tetap organik gitu ya. Organik bukan cuma buat makanan, dalam relationship juga kita perlu usaha-usaha organik gitu ya, yang benar-benar bisa membantu kita dari dalam, dari diri sendiri, dan bisa membuat kita itu untuk merasakan kebahagiaan itu dengan pasangan kita.
Gitu. Jadi bukan dari luar, sehingga kita bisa jadi tim yang hebat. Next slide. Nah, ini. Kalau Anda sering melihat istilah real tentang couple goals gitu ya. Couple goals itu bukan hanya hashtag yang ada di Instagram di mana-mana. Ketika ada orang berlibur berdua, pegangan tangan mesra-mesra di foto ya, itu di foto gitu ya. Kita nggak tahu gitu gimana kehidupan aslinya mereka. Kita nggak pernah tahu berantem-berantemnya mereka apa, perjuangannya mereka apa gitu ya untuk bisa grow in love. Nah, sementara Steinberg di sini adalah real couple goals yang saya ingin Bapak dan Ibu semua penuhi. Ada ketiga, yaitu ada 3 hal, yaitu passion, ya, yang di sebelah kiri ada merah-merah itu ya, di segitiganya. Ada passion, lalu paling atas yang ada kuning ke hijau-hijauan itu ada intimacy, lalu bagian ungu dan kebiru-biruan itu sebelah kanan ada komitmen. Nah, di antara ketiganya ini, ya nggak harus saklek gitu ya, persentase ada di kehidupan pernikahan Anda, tapi minimal mereka harus ada gitu ya. Mereka harus ada intimacy, ada passion, ada komitmen. Terserah kadang-kadang mungkin passionnya lebih gede, kadang-kadang lebih besar intimasinya gitu ya, atau kadang-kadang hanya komitmennya aja. Tapi setidak-tidaknya ketiga hal ini harus ada campur aduknya gitu di dalam pernikahan Anda. Inilah couple goals yang saya ingin Anda miliki ya. Dan Anda juga punya bayangannya gimana caranya mencapai couple goals seperti ini. Karena kalau cuma bikin foto di sosial media itu mudah sekali ya, tinggal membuat foto terlihat mesra juga udah banyak fotografer yang jago gitu ya. Bahkan Anda sendiri juga mungkin bisa menjadi fotografer yang jago dengan selfie-selfie. Tapi ketika kita berbicara mengenai the real intimacy gitu ya, ini adalah yang mencoba kita capai. Nah, ada beberapa Anda bisa baca nanti gitu ya, kalau misalnya cuma passion dan intimacy aja, itu ada romantic love gitu ya, tapi nggak ada komitmennya. Jadi kayak summer love katanya, kayak berbunga-bunga doang gitu ya. Kalau misalnya ada intimacy, ada komitmennya, itu jadi companionate gitu ya. Companionate itu sepertinya kayak friendship, ya pertemanan, tapi nggak ada seks gitu ya. Tapi kalau komitmen doang, nggak ada intimacy, nggak ada passionnya, itu jadi empty gitu ya, cintanya jadi empty. Kalau passionate sama komitmen itu jadi virtuous itu kayak gimana ya, jadi ada komitmen, ada passionnya, tapi akan kerasa kosong karena nggak ada intimasinya gitu ya, nggak kerasa disayang, kayaknya hidup itu hanya untuk menikah dan seks doang gitu. Itu juga ada virtuous love. Kalau passion doang, semangat, seksnya, heboh gitu ya, physical intimate-nya itu ada, tapi akan terasa seperti obsesi gitu. Tidak ada cintanya, tidak ada kehangatannya, komitmennya juga nggak jelas. Tapi kalau cuma intimacy aja, sayang pegangan tangan terus, sayang-sayangan, tapi nggak ada seksnya, tapi juga nggak ada komitmennya, itu namanya cuma liking gitu ya. Sekarang gimana caranya supaya ketiganya ini ada gitu ya, dan tidak juga menjadi consummate love atau yang ada di tengah-tengah ini, dimana ketiganya sama-sama strong gitu ya, komplit tapi saling tapi susah untuk dicapai gitu ya, sehingga sebagaimanapun komplitnya manusia, pasti ada salah satu yang agak berkurang sedikit, nggak mungkin angkanya sempurna gitu ya, matematis sekali gitu ya, karena ini adalah hal yang abstrak gitu ya. Nah, sekarang saya akan bantu supaya ini lebih konkret dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan pernikahan Anda sekalian. Next. Nah, bangunlah cinta dan keintiman di tengah puluhan prioritas ya. Kita hidup di zaman sekarang ini dimanapun Anda tinggal gitu ya, nggak mungkin kita nggak punya kesibukan, nggak mungkin kita nggak punya aktivitas. Anda punya anak ataupun nggak punya anak, jangan lupa bahwa sebelum segalanya itu adalah Anda berdua. Jadi kalau misalnya Anda tidak memasukkan cinta dan keintiman di dalam di dalam komitmen rumah tangga Anda sebagai 3 prioritas utama, boleh nomor satunya pekerjaan, walaupun Anda bilang tadi bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga adalah nomor 9, 10, 10,5, dan 11 gitu ya. Tapi apakah Anda memasukkan ini dalam 3 prioritas utama Anda gitu? Bisa misalnya yang pertama pekerjaan gitu, atau anak-anak, atau keluarga gitu ya. Nomor 3 adalah cinta dan keintiman, nggak apa-apa gitu ya. Masuk dalam 3 besar, tapi masuk dalam 3 besar artinya Anda memiliki
proporsi dong gitu untuk dikasih tempat gitu ya, dikasih kesempatan gitu ya untuk bisa Anda rasakan juga kebahagiaannya. Karena saat kehidupan personal dan profesional itu nggak saling mendukung, biasanya terutama pada kaum laki-laki gitu ya, jika Anda adalah suami, agak sulit bagi Anda kalau misalnya pekerjaan Anda itu belum efektif, pekerjaan Anda itu Anda belum produktif, Anda belum merasa, ya bukan harus merasa sukses sih, Anda merasa cukup mapan ya di dalam pekerjaan Anda, apapun karir Anda gitu ya, Anda mau stay home walaupun Anda nggak berkarir, misalnya Anda freelance, tapi apapun yang Anda lakukan kalau Anda merasa produktif, merasa bisa menjadi suami yang menafkahi, bisa menjadi suami yang memprotek ya, melindungi secara finansial bukan saja secara emosi, ini memampukan Anda juga membina relationship yang sehat. Jadi laki-laki harus memulai dengan produktivitas karirnya, ya. Apapun karir yang dia jalankan, kalau dia fulfill di sana, bukan hanya gajinya besar, karena banyak orang juga yang gajinya besar tapi tidak bahagia di dalam ini ya, tidak bahagia dengan pekerjaannya dan tidak bahagia juga akhirnya sebenarnya di rumah tangganya. Tiba-tiba duit yang banyak pun relatif nggak pernah cukup, ataupun cukup secara finansial tapi nggak pernah merasa bahagia. Nah, kebahagiaan dengan banyaknya uang ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, laki-laki yang mampu merasa bahagia dan merasa konten dengan kondisi finansialnya, dengan karirnya, merasa bisa melindungi dan mencukupi, baru bisa punya waktu untuk relationship, gitu ya. Jadi kalau sebagai laki-laki Anda belum sampai mencari passion Anda, belum melakukan apa yang benar-benar Anda ingin lakukan, agak susah sih bagi Anda untuk bisa benar-benar bahagia di dalam rumah tangga Anda. Itu ya, makanya penting buat laki-laki ya, apalagi sebagai kepala keluarga, untuk bisa memenuhi fungsi-fungsi ini. Kecuali memang Anda ada sakit penyakit yang membuat Anda relatif tidak bisa berfungsi, bekerja dan sebagainya. Itu adalah konteks lain. Kita coba berbicara mengenai konteks yang Anda itu sehat gitu ya secara fisik dan Anda mampu sebenarnya melakukan performa-performa ini. Nah, ini agak sulit gitu. Jadi bagi laki-laki memang relatif tugasnya pertama-tama, apakah Anda sudah mengejar passion Anda gitu ya di dalam pekerjaan. Apakah Anda sudah melakukan apa yang Anda cita-citakan mungkin. Kalaupun bukan Anda cita-citakan, tapi apakah Anda cukup bahagia dan nyaman dan bisa merasa, wah, saya suka banget nih pekerjaan saya gitu ya. Itu menjadi penting akhirnya. Nah, buat perempuan, perempuan itu begitu dia bahagia ya, karena menurut Helen Fisher, laki-laki adalah makhluk hunting atau berburu, sementara perempuan adalah makhluk nesting gitu ya, atau dia menjaga rumahnya gitu ya, membuat kenyamanan, menjaga situasi di dalam rumahnya. Secara sosiobiologi membuat perempuan agak lebih bisa lebih bahagia, bisa relatif lebih produktif dalam pekerjaannya jika dia merasa bahagia dalam relationship-nya gitu ya. Relationship-nya dengan pasangannya terutama gitu ya, dengan keluarganya, misalnya dengan orang tuanya, dengan anaknya gitu ya, dengan orang-orang dengan significant others-nya. Jadi relationship itu kalau buat perempuan ketika relationship dengan significant others-nya itu sehat, dia bisa menjadi orang yang produktif. Kalau laki-laki ketika dia merasa produktivitas kerja karirnya gitu ya, yang dia lakukan itu menyenangkan gitu ya, jelas itu justru lebih membantu dia untuk bisa membina relationship yang sehat. Jadi terlihat ya di sini ya pembagian-pembagiannya untuk bisa membangun cinta dan keintiman. Kalau misalnya Anda bertanya, wah terus gimana caranya dong? Uh, Mungkin jangan-jangan ini ya penyebab ketidakbahagiaan kami selama ini. Mungkin juga gitu ya. Karena relatively ketika laki-laki belum bisa nyaman dengan pekerjaannya dan perempuan merasa tidak bahagia dengan salah satu relationship-nya, walaupun banyak relationship pasti ada dramanya masing-masing, tapi setidaknya dia merasa memiliki support system ya, baik dari teman-teman terdekatnya, keluarganya gitu ya, siapapun significant others-nya, perempuan akan relatif lebih mampu gitu untuk bisa membina
atau menjadi orang yang lebih produktif atau membina relationship yang juga lebih lebih sehat gitu ya dengan pasangannya dan bisa hidupnya menjadi bahagia. Nah, ini adalah komponen-komponen emosi dari cinta yang bisa meliputi kehangatan untuk berbagi dan kedekatan secara emosi gitu ya. Eh, Tanpa disadari, kalau kita mau lihat slide lagi gitu ya, stres yang dialami itu dapat mempengaruhi tingkat keintiman gitu ya kepada pasangan kalau menurut Sternberg. Nah, ini adalah selanjutnya setelah dari teori Sternberg, saya mengajak Anda semua untuk melihat penelitian 30 tahun dari Gottman. Ya, Gottman dari Gottman Institute ini adalah pasangan suami istri gitu ya. Mereka adalah marriage counselor yang melakukan penelitian kurang lebih 30 tahun mulai dari pernikahan mereka sendiri ya mereka merasa bahwa ini adalah marriage killer dan thriller gitu ya. Horseman itu adalah biasanya kalau mereka itu percaya pada cerita akhir zaman gitu. Akhir zaman katanya akan ada 4 penunggang kuda gitu, di mana 4 penunggang kuda ini yang menentukan Armageddon atau akhir dari dunia. Nah, sementara ini adalah 4 hal yang bisa membuat pernikahan Anda itu berakhir gitu ya. Ini adalah hal-hal yang bisa membuat pernikahan Anda itu berakhir dengan perceraian, ya break up atau apapun itu. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja dan sebenarnya antidotnya ada. Kalau Anda udah marah, udah pasti Anda agak susah ya mungkin mau mengingat 4 hal ini. Tapi saya mau membawa ini ke dalam kesadaran di mana ketika kita sebenarnya gini, ketika kita mencoba mengkritik atau kita defense ya terhadap pasangan seperti yang ada di sini. Atau ketika kita sebenarnya mau komplain gitu atau kita konten atau kita lagi stonewalling tuh kita lagi kepala batu aja lagi kekeh aja untuk bilang ah enggak lah gitu ya kayak males aja gitu ya apa aja juga didinai sebenarnya gitu yang apa sih yang coba kita sampaikan ketika kita mencoba when we give criticism ketika kita defense ketika kita mencoba konten ketika kita stonewalling apa sih yang sebenarnya kita coba sampaikan kepada pasangan kita jadi bagaimana supaya hal seperti ini tidak mengakhiri pernikahan ya kita bisa memberikan kritik sebenarnya bukan kritiknya sebenarnya. Kita bisa lo komplain tanpa menyalahkan. Ya misalnya kalau sampai ada beberapa pasangan saya ingat kalau misalnya lagi seminar gitu ya orang bilang ini, ya masa saya nggak boleh komplain kalau istri saya ngomel terus mbak, masa saya nggak boleh komplain kalau suami saya tuh lupa melulu, itu kan ngeselin mbak gitu. Loh saya nggak bilang nggak boleh komplain, masalahnya bisa nggak komplain tanpa memojokkan pasangan. Kayak misalnya, sayang kamu marah-marah. Nih kalau misalnya kita kritisisme ya gitu ya. Sayang kamu tuh jadi orang marah-marah melulu, bikin ilfeel tahu nggak? Ya itu blaming juga kan. Sayang kamu tuh lupa melulu, emang nggak bisa apa? Ada cara supaya kamu bisa nginget. Kok heran sih orang sepinter kamu bisa pelupa begini? Ya, kita bisa lakukan apa? Kita bisa complain without blaming. Yang aku lebih senang deh kalau nggak dimarahin gitu. Kayaknya kalau misalnya kamu kasih tahu, kamu boleh marah gitu ya. Kamu bisa kasih tahu aku gitu ya, tapi nggak usah mojokin aku. Aku sedih deh kalau ngerasa dipojokin gitu misalnya. Komplain gitu kan misalnya. Sayang ada nggak sih cara gitu ya supaya kamu bisa lebih mengingat gitu hal-hal yang udah aku kasih tahu. Aku capek juga loh ya kalau misalnya mesti ngasih tahu terus gitu. Aku ngerasa kayak reminder handphone mungkin gitu ya. Tapi kita harus mencari cara gitu ya sebenarnya untuk memberikan komplain tanpa blaming. Dibanding yang kita defensif gitu ya, saya nggak tahu kenapa ini kita bisa kayak begini. Saya nggak paham gitu ya. Kayak begini kali gitu ya. Defensif itu malah akan menambah keriaan perkelahian gitu ya. Kita bisa take responsibility sebenarnya. Take responsibility itu misalnya yang iya, saya pikir atau saya rasa memang ada bagian saya juga sih ya gitu ya dalam beberapa problem-problem ini gitu ya. Termasuk juga ketika kita konten kita bisa building appreciation gitu ya dibandingkan
aku nggak suka warna merah gitu misalnya, aku nggak suka warna ungu. Lah yang sukanya warna apa? Kita sering mengatakan pada pasangan kita apa yang tidak kita sukai, tapi kita jarang mengatakan apa yang sebenarnya kita sukai. Kalau kita bilang saya nggak suka warna hitam gitu, selain warna hitam ada berapa puluh warna di luar sana. Ya kita nggak akan membuat pasangan kita tahu bagaimana membahagiakan kita ketika kita selalu bilang apa yang kita nggak suka. Tapi kita bisa juga memberikan apresiasi gitu ya, dengan memberikan semacam apa ya, kalau kebahasan psikologinya tuh positive affirmation. Ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai, kita bisa mengapresiasi gitu ya. Dengan memberikan, token of appreciation, pasangan akan cenderung mengulang perilaku-perilaku yang kita sukai. Misalnya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita nggak bisa cuma bilang, "Coba dong kayak tetangga dong Yang, tuh sering liburan berdua, mesra banget kalau jalan, kenapa sih kita nggak kayak gitu?" Orang dewasa manapun nggak akan mau melakukan hanya karena dikomplain seperti itu. Hanya atau dikomentarin seperti itu. Tapi sebagai orang dewasa, coba kalau misalnya kita bilang gini, "Yang kangen deh jalan pegangan tangan, aku mau dong pegangan tangan sama kamu." Iya kan? Tanpa membandingkan. Dan itu memberikan apresiasi ketika dipegang tangannya. Nah gitu dong, jangan kayak gitu juga ya. Kan banyak orang yang ketika pasangan kita justru melakukan yang memang kita inginkan gitu, misalnya, "Ya aku minta maaf ya." Nah gitu dong, bagus dong minta maaf, emang harusnya begitu. "Yang kita ini yuk, apa sih namanya, kita belanja sama-sama yuk, udah lama nggak belanja sama-sama." Bagus, harusnya begitu memang kamu. Itu konten, ya. Yang ideal adalah gitu ya, kita mencoba mengatakan pada pasangan kita, kamu mau pergi belanja sama aku? Aduh makasih ya, aku seneng banget deh." Ya nggak peres juga ya, kalau bahasa mahasiswa aku tuh jangan peres juga gitu ya. Jangan pura-pura gitu seneng. Tapi kita bisa memberikan apresiasi pada setiap perilaku dari pasangan kita yang bisa kita hargai. Sorry. Saya mungkin, mau cerita sedikit ini ada, apa ya, saya ingat ini dulu udah lama sekali, ini ada, satu drama pernikahan saya yang saya nggak bisa lupa, biasanya saya bagikan pada saat seminar. Jadi kalau, saya punya ada satu kebiasaan gitu ya, saya agak-agak gatel kalau misalnya melihat meja kerja suami saya gitu. Meja kerja suami saya itu suka berantakannya minta ampun, ya dan, pada waktu itu dia masih merokok gitu dan pada saat dia merokok saya lebih gemes lagi gitu karena ngelihat, aduh ada rokok, entar ada, di dekat, komputer, there's a lot of things gitu di mejanya dia dan, saya suka gemes gitu ya, ketika melihat itu dan beberapa kali ketika saya akan keluar kota gitu untuk jadi pembicara atau apapun itu, saya akan make effort gitu ya, menurut saya make effort, saya beresin mejanya gitu ya, serapih meja saya, supaya ketika saya pulang saya nggak usah pusing lihat segalanya berantakan gitu ya. Termasuk, ketika misalnya yang paling saya gemesin dari suami saya nggak tahu gitu kalau yang lain kayak gimana, kalau beberapa teman saya sih katanya hampir, beberapa, suami-suami mereka juga seperti itu. Kayak misalnya gini, saya agak-agak control freak, bukan agak control freak, pada waktu itu control freak banget, ya saya suka mengatur baju itu sesuai warna gitu ya. Jadi misalnya ini adalah, kaos-kaosnya dia berwarna hitam, ini biru gitu ya, ini hijau, itu saya atur berdasarkan warna. Pakaian dalam juga begitu, semuanya pakaian dalam mereknya sama ya, warnanya sama gitu ya, misalnya putih semua seret saya taruh di sini gitu ya. Apa namanya, misalnya mungkin celana dalam ada sedikit beberapa warna, tapi saya sekali lagi saya atur secara kontrol freak saya berdasarkan warna. Dan khususnya untuk kaos dalam, yang warnanya putih semua, mereknya sama, kalau misalnya udah ada yang lama, yang udah ada agak-agak rusak sedikit, biasanya saya ganti gitu ya. Suami saya dengan kerennya ya, instead of dia tuh bisa loh ngambil yang paling atas aja gitu ya. Which is saya selalu jadi kalau misalnya saya cuci saya akan taruh paling bawah, ya kan control freak ya dong. Paling atas itu adalah yang sudah dicuci sebelumnya jadi dia bisa tinggal ngambil gitu ya. Maksudnya saya kan gitu dong biar gantian dipakainya. Suami saya dengan kerennya dia akan selalu ngambil dari tengah. Dia tidak ngambil dari bawah, dia tidak ngambil dari atas, dia ngambil dari tengah. Dan alhasil semuanya itu kadang-kadang seringkali jatuh berantakan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Pada waktu saya pulang
Saya pulang habis dari, jadi pembicara dan saya lihat bukan hanya dia memberantaki mejanya dia juga memberantaki meja, dia juga, dan kebetulan enggak, pada waktu itu meja kerja kami sebenarnya sama-sama, karena kita harus menggunakan komputer yang sama gitu ya. Terus, cuma beda laci gitu aja deh, jadi laci saya sebelah kanan, laci dia sebelah kiri gitu ya. Tapi kita most likely sering memakai meja kerja itu yang sama, itu adalah awal disaster kita berdua sih sebenarnya. Karena sebenarnya dia lebih sering, dia jarang memakai meja kerja itu di rumah dibandingkan saya gitu. Jadi kita pikir, "Udahlah ngapain daripada ribet gitu mesti pakai meja-meja terpisah, kita di situ aja." Jadi saya sering rapiin tuh, gitu ya, terutama bagiannya dia gitu, kalau misalnya dia ngeletakin sesuatu gitu, saya suka nggak tahan dan saya beresin. Ketika saya pulang, meja itu porak-poranda, baju juga porak-poranda, dan ada banyak hal-hal lain di sekitar tempat biasanya kami nonton TV berdua gitu ya. It's not really our living room, tapi benar-benar ada spot kami karena kami berdua sama-sama movie freak gitu. Itu juga film bertebaran gitu di mana-mana. Gitu kan ya. Take a deep breath, tapi saya udah nggak sabar banget. Akhirnya saya meledak lah. Saya bilang sama suami saya ngomel. Kalau ini istilahnya apa ya? This is adalah ini yang namanya criticism. Criticism. Jadi saya komplain dan saya blaming. Saya katakan gini, sayang, manggilnya sih sayang ya, Beb, kamu nih bisa apa hidup begini? Ya, tanyaan saya ya. Kamu bisa nih hidup kayak begini? Ini, ya ampun, ini semuanya berantakan. Saya pusing banget sih pulang. Kenapa sih kamu nggak rapi aja? Ngoceh lah saya. Suami saya mungkin juga udah capek gitu ya. Dia bukan baru pulang kerja, dia udah santai-santai di rumah karena ini apa namanya weekend gitu ya, pagi dan dia bilang gini. Oke, kamu mau jawaban saya yang jujur atau jawaban saya yang buat nyenengin kamu aja? Gengsi dong saya ya kan. Dengan gengsinya saya bilang, ya saya mau jawaban yang jujur dong. Padahal saya udah, aduh, gawat nih. Kalau dia ngomong begini, jangan-jangan pasti dia akan ngebalikin kesalahan gue nih. Ternyata benar. Dia bilang gini, sejujurnya ya, aku tuh nggak apa-apa loh seberantakan ini. I can live, tapi kamu yang nggak bisa. Dan sebaiknya, kalau kamu rapi-rapi, termasuk ya ketika kamu ngomelin saya, sering kali kamu ngomelin saya soal pakaian dalam saya ini, gimana kalau nggak usah kamu yang beresin? Gitu ya, biarin aja, saya tuh nggak apa-apa, toh bagian pakaian dalam saya sama pakaian dalam kamu kan terpisah. Kalaupun itu berantakan, I can live with that loh. Tapi aku nggak tahan kalau diomelin sama kamu. Setiap aku ngeberantakin karena ambil baju, aku jadi ngerasa bersalah kalau kamu harus ngerapiin. Padahal aku nggak butuh-butuh banget dirapiin, aku lebih butuh istri yang nggak ngomelin aku. Jelek banget ya. Saya langsung, gitu. Akhirnya saya tarik napas gitu ya, baru saya meminta maaf gitu ya. Dan saya bilang, oh, okay, so what you need from me? Saya bilang begitu. Jadi kita mesti gimana? Saya juga capek sih, benar. Saya juga capek untuk ngomel-ngomel, saya juga capek untuk ngomel hal yang sama. Ternyata omelan saya itu adalah untuk kepentingan saya gitu ya. Sebenarnya saya egois gitu ya sebagai seorang yang control freak. Saya sebenarnya tidak sedang mementingkan kepentingan kita berdua, saya sedang mementingkan kenyamanan saya, bukan kenyamanannya juga suami saya. Berarti kita harus ketemu di tengah kan gitu ya. Saya harus mencoba melakukan sesuatu untuk mengurangi kontrol freak saya karena itu ternyata hanya untuk membuat saya nyaman, tapi saya sudah membuat pasangan saya tidak nyaman. Sementara suami saya juga harus membantu saya sedikit gitu ya supaya saya tidak sesemewan ini gitu. Jadi cara yang paling ideal adalah satu, kalau saya beresin pakaian dalamnya dia gitu dan dia ngambil dengan cara dia mau ambil, I have to let it go. Kalau saya mau beresin, beresinlah untuk saya beresin, bukan karena saya beresin lalu saya ngomel-ngomelin dia. Itu perjanjian kami. Kedua, gitu ya, akhirnya meja kerja kami pisah, gitu ya. Karena akhirnya saya boleh memakai, ini saya lebih sering memakai komputer gitu ya, suami saya memakai laptop. Atau ketika saya harus memakai laptop gitu ya, dan itu adalah mejanya dia, saya harus memakai komputer gitu ya, dibandingkan laptop saya, dan itu adalah mejanya dia, saya tidak boleh menggeser apapun karena itu membuat dia senewan kalau digeser-geser segala macam yang ada di atas mejanya dia.
Dan saya ketika harus keluar rumah dan melihat meja itu gemes beberapa waktu awal-awal tuh gemes, pengen banget beresin, apalagi ada abu-abu rokok dan segala macam itu bikin saya senewan. Saya harus tutup mata pakai kacamata kuda, saya nggak usah ngeliat gitu ya. Nah, tapi pada saat saya juga sedang memberikan seminar atau saya lagi keluar kota, dia nggak bisa nelpon saya cuma buat nyari, "Yang gunting tuh di mana ya?" Saya punya gunting sendiri, dia nggak boleh ngambil gunting saya, nggak boleh nguprek-nguprek tempat saya gitu. Dan dia harus bisa bertanggung jawab ketika ada segala sesuatu yang tidak ditaruh pada tempatnya, dia nggak boleh ngambil punya saya gitu. Itu adalah perjanjian yang kelihatannya kecil, tapi kami berdua sangat-sangat effort loh gitu untuk bisa memenuhinya. Itu demi kebahagiaan kami berdua. Enak nggak sih waktu dengar itu untuk pertama kali? Enggak. Gitu ya. Itu adalah hal yang sebenarnya agak sulit mengalahkan gengsi, baik Anda laki-laki ataupun perempuan di dalam rumah tangga. We all been there gitu ya. Tapi kita sebenarnya bisa belajar satu dengan yang lain. Nah, next slide ini ya, sebelum ini ditayangkan, saya memohon keterbukaan hati Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya bukan mau menuding, saya bukan mau menuduh, tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian mendengarnya dari saya dibandingkan seperti pengalaman saya mendengar langsung dari pasangan. Iya, jelek banget sih gitu. Biasanya kita kecenderungan defensif ketika hal ini terjadi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya kumpulkan dari beberapa Instagram live saya. Saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan bersama dengan teman-teman saya gitu ya untuk membahas kehidupan pernikahan. Ini adalah beberapa temuan saya. Ada beberapa hal ya yang paling utama yang sering diungkapkan gitu oleh para suami sebenarnya ya yang kadang-kadang tanpa disadari dilakukan oleh para istri gitu kepada suaminya. Ini adalah cara-cara, adalah hal-hal yang dilakukan oleh istri yang membuat para lelaki itu feel emasculated gitu ya. Dia merasa, aduh, gue kayak lagi disunat nih sama istri gue gitu ya. Itu istilahnya bahkan yang paling paling kejam dan paling jelek yang pernah saya dengar dari para laki-laki. Oh tenang ya, nanti ada juga buat para laki-laki selanjutnya. Lebih panjang biasanya kalau misalnya curhatan perempuan. Tapi ini adalah beberapa kata-kata yang coba saya simpulkan menjadi problem buat para laki-laki yang mungkin dilakukan oleh Anda sebagai istri tanpa sadar. Anda melarang suami Anda punya teman perempuan gitu ya. Bahkan Anda mendelete gitu ya kontak-kontak dia yang ada di handphonenya, di sosial medianya gitu ya. Anda selalu kepoin. Gini ya, kalau kita menjadi istri, kita menjadi perempuan yang kita mau jadi istri atau kita mau menjadi agen FBI, itu adalah pilihan kita. Atau bahkan lebih parah lagi, kita mau menjadi istri atau menjadi satpam, ya. Apalagi kalau misalnya memang suami pernah selingkuh, seolah-olah kita itu punya kita punya excuse gitu untuk nguprek-nguprek barang-barang pribadinya dia. Tapi apakah kalau kita melarang suami kita untuk berteman dengan perempuan hanya karena dia bukan hanya ya, karena dia pernah selingkuh, gitu, karena kita tidak bisa mempercayai dia, apakah dengan mendelete semua teman perempuannya Anda jadi bisa lebih percaya pada suami Anda? Apakah mendelete semua teman perempuannya atau mencoba menutup matanya dia sampai dia tidak bisa melihat perempuan lain, apakah bisa membuat suami Anda lebih mencintai Anda dan tidak selingkuh lagi? Renungkan dulu ya gitu pertanyaan ini. Kalau itu bisa memang dengan mendelete itu semua bisa membuat suami Anda tidak menjadi manusia dan nggak bisa naksir perempuan lain, ya silahkan. Tapi bukankah kita sebagai istri, sebagai perempuan, kita ingin dicintai karena dia memilih mencintai kita. Bukan karena dia terpaksa mencintai kita karena dia kepergok melulu. Gitu. Jelek ya. Tapi mendingan Anda dengerin dari saya ya daripada dari orang lain gitu. Itu akan lebih mual rasanya. Kedua, selanjutnya Anda sering mengkritik hobi atau benda koleksi kesayangannya. Aduh, ngurusin mobil melulu sih saya, ngurusin motor melulu sih gitu ya. Enggak ada yang lain, apa dia kayaknya lebih sayang sama motornya, sama mobilnya, sama koleksi action figurnya dibandingkan saya pada koleksi
ikan-ikan cupangnya mungkin, oh saya juga suka cupang ya, susah. Pada koleksi apapun gitu ya, kepada tanamannya dibandingkan pada saya misalnya. Kalau bercandaan saya dengan teman-teman saya, ya misalnya pada orang yang suka komplain, "Aduh, itu suami gue gitu ya, ini banget gitu ya sama motornya gitu ya, sama mobilnya dibandingkan sama aku." Kita suka bercandain gini gitu, casually ya. Ini saya bukan nyindir, tapi saya suka bercandain teman-teman saya dengan saya bilang gini, Beb, masih oke loh, dia sayang-sayang sama yang minumnya bensin. Kalau dia sayang-sayang sama yang minumnya air putih gitu ya, atau orange juice, kamu nggak lebih deg-degan?" That's our way of kidding. Bukan berarti ya boleh aja gitu loh suami melakukan seperti itu, tapi biasanya kalau kita merasa kayaknya pasangan itu lebih sayang pada hobinya gitu ya, pada barang-barang koleksinya dibandingkan pada kita, karena memang dia kurang waktu untuk berdua sama kita. Tapi dengan nyinyirin, marahin dia untuk suka dengan koleksinya tidak akan membuat dia juga lebih sayang sama kita gitu. So, instead of ngomel, lebih baik kita meminta gitu ya. "Ya aku iri deh gitu sama motor kamu, aku juga mau dong kencan sama kamu," gitu. Itu akan lebih membuat suami, lebih, "Oh iya ya," gitu ya, lebih menginspirasi dibandingkan mengkontrol. Controlling itu capek, saya udah pensiun menjadi orang controlling gitu ya. Lebih enak gitu jadi orang yang menginspirasi dibandingkan mengontrol gitu ya. Mengontrol itu perlu dengan larangan, kita jadi satpam, bahkan kita bisa jadi agen FBI gitu ya mungkin, padahal kita nggak kerja di BIN gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya kita memberikan inspirasi gitu, kita juga akan lebih seneng gitu, karena kita dipilih gitu ya, bukan kita memaksa pasangan kita untuk memilih kita. Oke. Lalu ada mengambil alih semua tugas dan pekerjaan domestik gitu ya. Ini yang istilah saya adalah menjadi fill in the blank kind of woman gitu. Di mana banyak perempuan yang, "Aduh mau nunggu suami saya gitu ya, betulin listrik yang kayak begini, menunggu suami saya melakukan ini," gitu ya. Habis minta tolong suaminya nggak melakukan, ya udah deh dilakukan aja semuanya sendiri deh gitu. Dia cari cara gitu ya, instead of sebagai tim bagi-bagi tugas, yang boleh nggak kamu komit gitu untuk bagiin, untuk melakukan ini, untuk melakukan ini, instead of mengambil alih. Begitu dia ambil alih kita ambil alih ini semua pekerjaan di rumah ya, sebagai istri ya, sebagai perempuan, habis itu komplain, "Ini semua udah aku yang kerjain, kamu tuh nggak ngapa-ngapain loh," ya. Kenapa bisa begitu? Ya been there done that gitu ya, karena lama nungguin suami kan kadang ada yang, "Aduh gila cuma begini aja," katanya dia mau bikin gitu, katanya dia mau nelpon tukang, katanya dia begini, "Udahlah aku aja deh," gitu ya. Tapi instead of gitu ya, kita bisa bertanya, "Kamu kan kemarin janji ya, kamu akan melakukan ini. Kira-kira kenapa ya Yang ya kamu nggak bikin? Kalau memang sebaiknya aku yang bikin, kamu kasih tahu aja sih," gitu. Atau sebaiknya gimana gitu. Jadi kita coba tanya dulu gitu ya, atau bisa jadi ya, se-blank itu aja lupa gitu ya. Iya memang kalau lupa udah berkali-kali kadang-kadang agak susah untuk kita toleransi, tapi kita musti cari tahu dulu problemnya apa. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini nanti akan berdampak negatif buat anak-anak gitu ya. Kebayang nggak sih kalau kita melakukan ini pada anak kita karena kita pikir pada suami kita bisa seperti itu, pada orang yang kita sayang kita bisa seperti itu, pada anak-anak kita juga akan merasa entitled gitu untuk menuduh mereka sebelum mencari tahu apa sih yang membuat mereka tidak mampu melakukan tes mereka gitu. Tugas pekerjaan mereka apakah tugas pekerjaan sekolah gitu ya, atau tugas pekerjaan lainnya, itu harus kita cari tahu gitu. Apa yang membuat mereka nggak mampu? Kalau kita agak susah untuk melakukan itu pada suami kita gitu, yang jelas-jelas orang dewasa gitu ya, dan kita harus memperlakukan suami kita sebagai orang dewasa juga, artinya dia capable melakukan itu gitu ya, bukan hanya kita terus-terus yang melakukan, bagaimana dengan anak kita? Sesimpel ini ya deh misalnya, mau pergi keluar kota gitu, berapa banyak Anda dari istri tanpa diminta oleh suami gitu ya, Anda packing semua barang-barangnya dia. Nah, sementara kalau buat saya lebih sehat adalah suami harus berlaku sebagai orang dewasa, sebagai suami, gitu ya. Mungkin ada yang bilang, "Tapi suami saya ladenan, Mbak, nanti kalau nggak diladenin dia sama yang lain," gitu ya. No, ini bukan masalah nakut-nakutin. Biar aja suami mempacking barangnya sendiri gitu ya, keperluannya sendiri, kecuali suami Anda meminta tolong. "Yang aku nggak sempet banget nih, pekerjaan lagi kayak gini, boleh nggak tolongin?" Sehingga membiasakan suami juga untuk berdiskusi gitu ya dengan Anda sebagai istri.
gitu ya. Jangan hanya berharap bahwa oh tugas domestik ya udah pasti Anda yang bisa. Abis itu nanti ketika istri overwhelmed, bingung sendiri si suami yang lah kan bukannya itu emang tugasnya istri ya kenapa dia ngomel ya? Padahal kan menjadi istri bukan bukan adalah bagian dari job desk menjadi istri gitu, adalah untuk packing barang-barang suami gitu ya. Tapi izinkan beberapa tugas domestik juga terjadi pembagian yang cukup fair menurut Anda, karena rumah tangga juga adalah organisasi yang harus Anda berdua atur kan gitu ya. Uh, Ketika Anda sebagai istri mempertanyakan setiap pujian yang diberikan, tumben muji, kenapa kamu? Kamu habis selingkuh ya? Kamu lagi ada maunya ya? Ada beberapa memang kebiasaan laki-laki ya gitu yang memuji atau apa pada saat dia lagi mau baik aja, tapi kita sebaiknya tidak seuzon mungkin ya gitu, kita tidak menuduh dulu, terima aja gitu pujiannya dengan bilang oh makasih ya sayang gitu ya. Apapun niatan dibalik itu bukan tugas kita sih mencari tahu juga gitu ya. Tugas kita adalah bersyukur gitu sebenarnya atas apa yang dia berikan pada kita gitu ya, pujian atau apapun itu gitu ya. Atau Anda menggantungkan kebahagiaan diri padanya. Misalnya, saya nggak bahagia nih, kamu dong tugasnya membuat aku bahagia. Masih ada yang seperti itu. Aku tuh pengennya seperti ini, aku tuh maunya begini bahagianya gitu. Kalau kita nggak bahagia, sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pasangan kita tidak akan bisa membuat kita bahagia sih ya. Anda tukang ngatur atau bosi, oh ini adalah faktor emasculated yang paling dahsyat gitu ya. Oh, saya merasakan ini sekali gitu ya. Dulu suami saya suka gini, kamu tuh bosi banget sih yang, aduh udah jadi anak paling tua, biasa ngatur apa-apa sendiri. Begitu nikah ya, mesti tunduk sama kepala keluarga, makanya gitu ya. Inilah saya pikir, oh bener ya, makanya waktu nikah kita memang harus nikah sama orang yang benar-benar kita cinta dan kita respect nih sebagai perempuan. Karena kalau kita nggak bisa respect, kita akan jadi bosi, kita akan jadi ngatur, kita akan jadi senewan. Saya bilang gini sama suami saya dulu, kalau misalnya, yang kalau aku udah mulai bosi, ingetin dong. Kadang-kadang kan latah, aku nggak inget juga, aku bilang begitu. Nah, kamu mau diingetinnya gimana? Ya gitu kan dia tanya gitu ya supaya kita jadi nggak berantem gitu. Iya, aku minta diingetin dong, kamu butuh apa sih yang gitu ya. Ketika sedang bosi atau kita sedang kontrol freak, kebanyakan perempuan yang kontrol freak karena dia merasa suaminya itu tidak bisa sungguh-sungguh melindungi dia, atau dia punya ketakutan yang dia rasa suaminya itu tidak bisa apa ya, tidak bisa lakukan untuk memprotek dia gitu ya, ketakutan secara emosi gitu. Jadi ketika kontrol freak kayak misalnya saya udah mulai ngatur-ngatur yang, aduh yang ini apa sih namanya, saya nggak suka nih gitu ya ketika kamu nggak bisa beresin ini. Aduh gimana nih tabungan kita udah segini, kamu tuh harusnya bisa cari duit begini-begini lagi dong. Kamu harusnya. Itu udah mulai bosi kan. Saya minta dia untuk bertanya, apa sih yang kamu takutin yang? Nah, ketika dia bertanya apa sih yang kamu takutin, saya jadi lebih fokus pada ketakutan saya, bukan tuduhan-tuduhan saya atau mencoba mengontrol dirinya gitu. Mungkin ini juga bisa berguna buat Anda sekalian ya. Ketika istri Anda mulai controlling gitu ya, atau Anda sebagai istri, Anda juga bisa komunikasikan dengan suami Anda ketika Anda mulai controlling, tanyain dong ya, aku lagi takut apa sih? Oh, aku takut sebenarnya duit kita nggak cukup yang sampai akhir bulan ini. Aku takut kalau misalnya aku mau pergi, atau apa namanya kita mau pergi, kita jadi mesti nyari barang-barang, ribet, lama, jadi telat gitu ya. Sementara tanpa itu aja kadang-kadang kita udah telat karena ada too many hassles gitu ya. And I hate hassles, aku bilang begitu. Boleh nggak supaya nggak terlalu ribet, berantakan kayak begini, supaya aku bisa ngambil semua barang aku dan aku bisa cepat pergi gitu. Dan aku udah banyak banget yang harus dilakukan kan sebelum berangkat gitu ya. Nah kayak gitu-gitu akan membantu gitu sebenarnya. Menggantungkan apa ya, Anda tukang ngatur, Anda mencoba memberikan jalan keluar atas hampir semua problemnya. Saya ngasih contoh kayak begini. Pada salah satu seminar saya kasih contoh misalnya Anda punya mobil, suami Anda punya mobil gitu ya. Anda akan keluar bersamaan gitu. Anda hari ini punya pekerjaan atau kegiatan sosial yang sebenarnya uh, cukup penting gitu ya. Cukup penting tapi kalaupun Anda nggak pergi nggak apa-apa gitu ya. Sementara buat suami dia penting banget. Dia harus banget pergi ke sebuah meeting di mana meetingnya ini nggak bisa gagal gitu ya. Karena this is a very important meeting for him. Sementara buat kita yang kalau nggak pergi kita juga nggak apa-apa. Oke lah gitu ya. Ketika mobil akan keluar, mobil suami Anda keluar duluan, lalu mobil Anda gitu. Tiba-tiba ya, mobil suami Anda mogok. Nggak bisa dipakai sama sekali.
sementara dia akan pergi ke important meeting. Para ibu-ibu di sini, jawabannya kayak apa? Gitu ya. Hampir semua perempuan ketika dikasih kasus seperti ini terjadi, Anda biasanya akan langsung memberikan kunci mobil Anda, ya, memberikan solusi ini kepada suami Anda. Laki-laki yang maskulin mana gitu ya, yang kepengen dikasih solusi sama istrinya? Enggak. Laki-laki akan semakin maskulin, akan semakin mencintai kita kalau dia bisa memberikan solusi buat kita, bukan kita ngasih nyodorin solusi kepada dia, dan dia nggak minta pula. Saya tahu gitu, pasti kebanyakan kan sayang gitu ya, pasti sama suaminya yang, aduh dia lagi meeting banget, ini penting banget. Udah yang pakai mobilku aja. Berapa banyak yang akan jawab kayak gitu? Ya, atau ada berapa banyak yang ya udah kamu mau gimana, yang mau pakai mobilku atau mau pakai online, taksi online gitu ya. Kamu mau ngapain yang? Mau gimana yang? Atau nggak langsung disodorin aja? Tanya sama suami Anda. Waduh, mobil kamu rusak. Kamu mau gimana yang? Gitu. Kasih optionnya. Kalau kamu pakai mobil aku nggak terlalu sibuk. Tapi terserah kamu gitu ya. Kamu atur apapun keputusan kamu, aku ngikut aja. Jadi izinkan suami yang membuat keputusan. Lagian juga kita kan sebagai perempuan lebih enak juga kita mengekspresikan perasaan sih, bukan mengontrol. Khususnya, jadi kalau kita mau misalnya membuat keputusan, make a decision gitu ya. Kalau kita mau problem solving, kita lakukan itu di luar relationship. Kalau dalam relationship, kita kasih option-optionnya, kita kasih kepada pasangan kita, biar dia yang menentukan. Karena dia adalah kepala keluarga, gitu ya. Izinkan dia yang mengatur ini, gitu ya. Izinkan dia yang memberi keputusan. Kalau dia ngerasa, enggak, aku aja mau naik taksi online, aku nggak kepengen pakai mobil istriku. Misalnya ada beberapa suami yang ngomong gini, udah ya nggak apa-apa, kamu pakai aja mobil kamu. Aku tahu ini penting-penting, nanti aku naik online. Nggak usah ya, berapa banyak istri yang kayak gitu. Pakai ini aja, kenapa sih kamu ribet banget jadi orang gini. Ya udah sih, kalau itu keputusan yang dianggap baik oleh suami Anda, ya ikutin aja, kan nggak ada yang mati juga ya, gitu. Jangan lupa ya ibu-ibu, Anda memberikan orgasme palsu saat bercinta. Aduh, kasihan banget nih para suami. Ketika Anda memberikan orgasme palsu, apalagi dengan dalih bahwa aku tuh nggak mau sebenarnya suamiku kehilangan harga dirinya, aku masih mau, tapi sebenarnya dia kayaknya udah mau nyampe Mbak Zoya, jadi aku kasih aja deh biar dia gitu ya. Wow, gitu ya. Jangan berikan orgasme palsu. Orgasme palsu tidak akan membuat suami Anda tahu bagaimana membahagiakan Anda di ranjang. Orgasme palsu ya tidak akan membuat suami Anda tahu bagaimana membuat Anda menjadi perempuan yang paling seksi di dunia. Don't do that, please. Ya. Dan ini yang paling bikin gemes, saya sendiri aja suka nggak tahan gitu kalau ngelihat suami-suami yang megangin tas istrinya, kecuali lagi mau ke toilet atau apa, cepet lah meganginnya. Bukan selama jalan atau shopping atau misalnya megangin tas. Saya bilang, anak saya perempuan kebetulan, dan saya bilang, kamu ya kalau nggak mau bawa tas, nggak usah bawa tas. Tapi jangan sampai mami ngeliat kamu nyuruh pacar kamu bawain tas kamu. It's not okay. Gila, itu bener-bener emasculated banget. Gitu ya. Kalau belanjaan apa segala macam mau berbagi, oke lah gitu ya. Tapi itu pun kalau misalnya bisa minta tolong gitu ya, kalau kita memang butuh gitu ya. Tapi jangan berasumsi bahwa Anda lenggang kangkung, lalu suami Anda yang megang itu semuanya. I don't think it's fair juga ya. Kalau Anda sebagai laki-laki Anda tidak mau di-treat seperti itu, kenapa kita melakukan orang yang kita sayang seperti itu? Gitu ya. Lagi banyak yang berbahagia kayaknya. Kalau banyak yang jelek ya para ibu-ibu, ya maafkan ya gitu ya. Tapi lebih baik sekali lagi Anda dengar dari saya daripada orang lain. Nah sekarang saatnya para ayah, para suami untuk belajar. Ini next slide adalah hal-hal yang membuat istri-istri Anda turn off. Turn off-nya sampai diranjang loh bapak-bapak gitu ya. Hal-hal yang terjadi di luar ranjang itu kadang-kadang membuat istri Anda turn off di ranjang. Banyak kan yang suka komplain ke saya, tuh nanya, Mbak Zoya kenapa ya istri saya kayak gede bong pisang? My wife is like a dead fish gitu ya.
diem aja, coba geleper udah. Geleper udah. Gitu kayak gitu ya. What's going on gini, apa yang terjadi? Ini loh yang terjadi, bapak-bapak sekalian gitu ya, para suami. Anda nggak pernah menyatakan secara verbal rasa sayang Anda kepada istri, itu adalah merupakan positive affirmation. Ya udahlah ya, masa istri saya nggak tahu saya sayang sama dia. Nggak usah dibilang lah. Saya kan kemarin udah nggak ngasih transferan pakai bonus. Saya kan udah ngasih bunga bank. Nggak usah dong saya bilang lagi. Semua perempuan butuh positive affirmation, bapak-bapak. Ya, once in a while, once in a blue moon, bolehlah bilang sama istri, sayang, aku tuh sayang loh sama kamu, gitu ya. Oh iya, by the way, saya mau mengingatkan para suami dan istri untuk tidak memanggil mamah papa, ya. Karena suami Anda bukan papa Anda, istri Anda bukan mamah Anda. Anda boleh memanggil itu ketika di depan anak-anak, gitu ya, sesuai dengan panggilan anak. Jangan panggil istri Anda bunda, mamah, gitu ya, ibu, ya, kecuali Anda sedang ngomong dengan anak Anda. Ya, panggillah istri dengan panggilan sayang, babe kek, pumpkin kek, apa kek gitu ya, terserah Anda. Kalau memang Anda risih banget, bolehlah panggil pakai pakai nama gitu ya, pakai namanya dia dan segala macam, terserah atas perjanjian, tapi jangan panggil dia sebagai ayah bunda. Karena ini hanya akan membuat romantisme di dalam rumah tangga itu makin mati gitu ya. Anda akan jadi kayak orang tinggal bareng gitu, kayak ngekos bareng aja nanti lama-lama sama pasangan Anda. Padahal Anda masih muda, masih sehat, masih oke, tapi secara tidak langsung Anda hanya melihat pasangan Anda itu, suami Anda itu hanya sebagai bapaknya anak-anak, bukan sebagai suami Anda, yaitu ada peran seksual, peran cinta dan romantisme, juga keintiman. Sementara Anda juga hanya akan melihat istri Anda sebagai ibunya anak-anak, ya, bukan sebagai peran seksual, peran keintiman, ya, peran partner yang sesungguhnya gitu. Jadi hati-hati ya, panggilan ini secara psikologis akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasangan, dan kita nggak mau kan gitu kehilangan itu, jadi kayak anak kos-kosan ya dengan pasangan. Oke, selanjutnya ya, Anda sering bercanda merendahkan istri Anda ketika ada di dekat teman-teman Anda atau bersama dengan orang lain. Bercandaan, tapi kan anak laki-laki ada yang bercandanya suka ngeselin ya gitu. Dari beberapa hal, misalnya bercandaan yang ngeselin tuh kayak gini. Wah, kalau ada ranking 1 sampai 10, anak-anak itu buat istri saya rankingnya 1 sampai 9, saya mah ranking 10, itu juga kalau dapat jatah. Ya, it's not funny. Ya, pada waktu itu juga ada salah satu pejabat ya, mungkin Anda sering lihat di sosial media, dia mengomentari sesuatu tentang coronavirus. Dia bilang, coronavirus itu kayak istri saya. Pertama, saya mencoba kuasai, tapi saya gagal. Ya, akhirnya ya udah gitu ya. Anda pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Akhirnya karena saya menguasai gagal, akhirnya saya mencoba untuk live with it gitu ya. Saya kesal banget waktu lagi ada. Kalau sampai suami saya ngomong kayak begitu, saya bisa ngambek 7 hari 7 malam. Jadi istrinya dibandingin sama coronavirus gitu ya. Hati-hati ya bapak-bapak, ketika Anda secara tidak sengaja bercanda seperti itu, ada 80% bercandaan itu sebenarnya Anda bermaksud, tapi Anda nggak bisa mengkomunikasikan dengan istri Anda. Saya yakin kalau Anda menikahi perempuan ini, ya, Anda menikahi perempuan yang menjadi istri Anda, saya yakin pasti juga Anda ada rasa cinta, ada penghormatan, ada kekaguman. Nah, bagaimana Anda bisa mempertahankan kekaguman kalau Anda sering menyindir-nyindir atau bercanda-bercanda yang seperti ini gitu di luar, itu akan membuat dia sangat-sangat turn off, diranjang. Ya, dia kehilangan respect terhadap Anda, dia juga merasa tidak dibela gitu ya, tidak ada perempuan yang mau merasa vulnerable gitu ya dalam hal bercandaan sekalipun sebenarnya bapak-bapak sekalian. Gitu. Ibu-ibu pada senang ya. Anda tidak pernah bertanya mengenai pendapat istri Anda sebelum mengambil keputusan. Berapa banyak bapak-bapak di sini? Oke, Anda adalah kepala keluarga. Tentu Anda yang membuat keputusan, you make a decision. Tapi istri Anda merasa tidak berarti dan tidak berharga, juga sering merasa tidak disayang ketika Anda mengambil keputusan yang cukup penting dan cukup besar tanpa mengajak dia. Ada beberapa suami yang justru malah sebenarnya ketika dia mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang relatif nggak ada terlalu signifikan hubungannya dengan istri, dia bertanya pada istrinya,
dia tetap akan mengambil keputusannya sendiri, tapi dia ingin mendengarkan pendapat istrinya, misalnya tentang sesuatu yang terjadi di pekerjaannya. Mungkin dia tidak bisa fully understand gitu, tidak bisa fully mengerti, tapi ketika Anda sering mendiskusikan pekerjaan Anda dan kesulitan-kesulitan yang Anda dapatkan, Anda akan relatif lebih mudah untuk dekat pada istri Anda dibandingkan teman kantor Anda, untuk mencegah yang namanya emotional affair, ya, atau office affair sebenarnya, perselingkuhan-perselingkuhan di tempat kerja. Kalau Anda tidak pernah cerita pada istri Anda, mungkin nggak bisa fully mengerti seperti teman-teman kerja Anda, tapi yang intinya itu adalah membangun kedekatannya. Anda nggak pernah bisa tahu kan perspektif istri Anda, meskipun gitu ya, dia punya pekerjaan yang totally different, yang mungkin dia nggak akan bisa fully mengerti, tapi setidak-tidaknya Anda harus mencoba untuk mendiskusikan ini dengan istri Anda. Gitu. Selanjutnya adalah Anda mengomentari kekurangan tubuhnya tanpa memberikan solusi konkret. Yang perutnya udah gendut amat, itu baju kamu kesempitan atau kamu kegendutan? Itu ya yang apa namanya, rambut kamu kok agak aneh ya gitu. Kamu nggak mau ganti model, kamu nggak ini ya, kamu nyaman ya ngelihat diri kamu seperti itu gitu ya. Paling sering kalau udah komentar tubuh, udah semua perempuan sensi biasanya. Walaupun banyak perempuan yang sadar, ya iya sih Mbak, memang aku gendutan gini-gini gitu. Tapi dengan mengatakan seperti itu tidak akan semudah itu membuat juga istri Anda jadi terinspirasi gitu untuk memperbaiki apapun itu gitu ya. Kritik Anda gitu ya. Sebaiknya juga Anda memberikan saran konkret, misalnya yang olahraga bareng yuk gitu. Itu akan lebih romantis gitu ya. Itu akan bisa lebih diterima gitu ya. Atau misalnya, aduh nih yang ini kok berantakan banget begini, kenapa nggak bilang, ya aku bantuin yuk, gitu. Itu kan akan lebih asik gitu ya buat pasangan. Lalu, ini juga penting nih ya, ini harus diingat nih yang selanjutnya nih. Anda memberikan tekanan ya untuk berhubungan seks tanpa mencumbu istri Anda, tanpa menggoda dia dulu ya. Flirting dulu lah, sexting dulu kayak gitu. Apalagi mendiskusikan ekspektasi Anda di ranjang. Ya, berapa kali para suami, apalagi paling sering suami yang gini, yang udah keluar belum? Keluar kemana? Shopping, ya. Kak bisa gitu. Istri itu tidak keluar, tidak ejakulasi seperti Anda, bapak-bapak. Istri itu orgasm. Mungkin yang bisa ditanya, Anda udah orgasm belum gitu ya. Nah, kalau apapun ekspektasi Anda diranjang, kalau Anda nggak pernah ngomong, istri Anda nggak punya penis, bapak-bapak jangan lupa gitu ya, dia punyanya vagina gitu. Dan itu beda cara interaksinya. Apa yang Anda harapkan di atas ranjang dan kenapa Anda menginginkannya, itu ajak istri Anda sebagai tim gitu untuk bersenang-senang di atas ranjang. Ya, jadi kalau bisa diajak dengan yang ibadah yuk gitu kan, seks juga adalah ibadah ya gitu ya, bersama dengan pasangan. Nah, jadi Anda bisa mengatakan sebenarnya apa sih gitu ya, kalau belum dicumbu dulu gitu ya, apalagi perempuan itu kayak mesin diesel, panasnya lama bapak-bapak. Jadi kalau bisa di-sexting dulu, kalau Anda ingin landasan itu siap gitu ya, pada saat Anda pulang bekerja atau pada saat dia pulang bekerja. Bisa pada saat makan siang gitu ya, Anda bisa mengontak dia dulu untuk mengatakan, sayang kita ini dulu yuk gitu ya, kita eh, aku seneng deh ketika kamu tuh pakai baju yang transparan gitu-gitu ya, gitu. Aku suka deh kalau kamu kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu dan ketika Anda mendiamkan istri Anda saat pikiran Anda sedang sibuk atau pekerjaan, itu sangat-sangat membuat banyak perempuan stres. Perempuan bisa jadi overthinking ketika Anda tiba-tiba diem. Jadi para laki-laki sebelum Anda retreat ya, bersembunyi di dalam gua Anda, di dalam pikiran-pikiran Anda sendiri, boleh nggak sih kasih heads up sedikit kepada istri dan bilang, yang aku lagi banyak pikiran, maaf ya, aku mungkin tidak akan banyak ngomong nih. Aku lagi bener-bener nggak banyak aja. Dan istri kan suka kepo nanya, kenapa ya? Kenapa ya? Kami Anda nggak bisa aku bantu? Nggak yang, aku lagi bener-bener butuh waktu untuk mikirin aja. Terlalu banyak yang pikiranku, aku aja nggak tahu mau ngomong apa. Ya, minta waktu, minta waktu. Dibandingkan tiba-tiba diem, silent treatment, biasanya istri akan galau. Ada banyak istri yang gara-gara kegalauan ini juga biasanya menelpon saya sampai konseling. Ya, dia takut ketika didiemin sama suaminya, dia melakukan kesalahan dan pikiran-pikiran negatif ketika mendapatkan silent treatment, it's really killing most of women gitu ya. So please jangan lakukan itu kepada istri Anda. Ya, Anda berhubungan seks di saat Anda stres
untuk melepaskan ketegangan bukan karena ingin bersenang-senang berdua dengan pasangan Anda. Berapa banyak Anda para suami ya yang ketika Anda stres di tempat kerja Anda pulang gitu ya, lalu ngebangunin istri Anda, yang ayo dong, yang dinas dong gitu ya. Terus ada berapa banyak istri yang sebenarnya ngerasa kayak, aduh Mbak Zoya, aku tuh merasa kayak dipakai aja sama suamiku. Ya dia hanya melampiaskan stres, nggak ngajak ngomong, ya begitu sudah ejakulasi udah langsung cuci, terus tidur. Ini ada apa ya gitu, nggak ngajak ngomong, nggak berdiskusi, nggak mencumbu mesra gitu ya. Itu membuat frustrasi banyak sekali perempuan dan membuat perempuan jadi males untuk berhubungan seks lagi biasanya. Ini nih alasan-alasan kenapa terjadi kedebong pisang ya. Anda menutup diri ya, berbohong ketika gagal dalam performa seksual. Ejakulasi prematur atau ejakulasi tertunda. Anda udah lama berhubungan seks, lalu Anda nggak bisa ejakulasi. Atau Anda sudah ejakulasi, ya ejakulasi dini 3 menit sebelum baru penetrasi 3 menit sudah ejakulasi gitu ya. Jangan bohong bilang, aduh aku mungkin lagi capek ya gitu. Kalau Anda nggak tahu kenapa, bilang aja aku nggak tahu yang kenapa, tapi cari tahu nanti yuk gitu ya. Sekarang aku lagi jadi stres nih gitu, boleh nggak aku dipeluk aja dulu? Nggak ada salahnya loh bapak-bapak, nggak ada salahnya loh bapak-bapak untuk bisa minta pengertian dulu dari pasangan gitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda memberikan solusi ketika istri Anda sedang curhat gitu ya. Aduh, dia sedang curhat tentang dramanya. Ini kemarin teman arisanku begini, tempat kerjaku begini, ini kayak begini gitu. Ya udah kamu keluar aja dari tempat kerja. Kamu nggak usah temenan aja, kamu nggak usah dari sana itu aja. Itu biasanya bikin istri murka gitu ya. Coba tanyakan dulu pada istri Anda, sayang kamu lagi ingin didengar atau kamu butuh solusi dari aku? Saya tahu kebanyakan laki-laki goal oriented sehingga ketika mereka mendengar curhatan istrinya itu adalah sebagai tanda bahwa dia harus menyelesaikan masalah. Tenang, relax gitu ya Bapak-bapak, tidak semua curhatan itu adalah meminta penyelesaian masalah. Kadang-kadang istri hanya perlu didengar. Nah, slide selanjutnya, ini adalah yang saya ceritakan tadi pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mengenai konflik blueprint. Tadi adalah contoh-contoh konfliknya. Jadi pada intinya, Anda boleh baca sendiri, ya, mulai dari step 1, step 2, dan step 3. Intinya gini, selalu gunakan selalu gunakan assertiveness. Gunakan I language, saya merasa. Itu adalah yang paling asertif. Bukan apa yang Anda pikirkan ketika Anda berantem, ya, supaya berantemnya sehat, ya, pikirkan apa yang bisa Anda apa yang Anda katakan. Jadi ini adalah berantem yang sehat. Jadi Anda bisa mengatakan yang aku tuh ngerasa dicuekin deh sama kamu, aku ngerasa marah deh saat ini, apa yang bisa aku lakukan? Jadi bukan apa yang Anda pikirkan, tapi apa yang Anda rasakan. Itu yang paling asertif. Anda merasa flooded, overwhelmed, wah masih marah, murka sekali, boleh nggak? Boleh, minta time out dulu. Aku nggak bisa bahas sekarang ya, aku marah banget sekarang sama kamu. Boleh nggak merasa marah dan sayang pada waktu bersamaan? Boleh, nggak apa-apa, take your time. Kedua, compromise dan problem solving. Ya, jangan selalu kompromis sih gitu ya, tapi seenggak-enggaknya cari tahu dulu sampai di mana ya gitu ya, sebenarnya apa sih yang suami saya atau istri saya mau coba katakan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah dreams within conflict. Apa sih sebenarnya yang kita mau capai? Apa sih mimpi saya yang tidak tercapai sampai kita harus berkonflik seperti ini gitu ya. Nah, step 4 adalah regrettable incidents. Jadi pada akhirnya kalian berdua adalah tim untuk menyelesaikan masalah ini sama-sama. Walaupun ketika kalian berdua sedang saling kesel satu dengan yang lain. Ya, tugasnya tim apa? Tugasnya tim menyelesaikan ini berdua. Saya merasa marah sekali sama kamu saat ini. Saya merasa kecewa banget sama kamu sama ini. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk how to ease your feelings? Apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan perasaan kamu yang seperti ini? Kita bisa apa ya yang untuk melakukan ini sama-sama? Gitu. Boleh berantem, boleh tetap mengungkapkan perasaan. Yang harmonis itu bukan yang nggak pernah berantem. Ada beberapa pasangan berpikir, oh kalau gitu saya mau jadi keluarga yang harmonis. Kalau ada apa-apa saya tahan-tahan. Wah enggak. Anda bisa lama nanti jadi klien saya ya. Oke, next.
Ini adalah beberapa karakteristik of meaningful relationship. Saya bacakan sekilas saja ya. Katanya Khalil Gibran, let be spaces between your togetherness and let the winds of heaven dance between you. Artinya tetap suami istri berdua, tapi harus ada jarak. Kalau suami istri tidak pernah punya waktu untuk sendiri-sendiri, agak susah untuk menyatakan jati dirinya. Yang paling sering kehilangan jati diri adalah perempuan, gitu ya. Misalnya, perempuan menikah gitu ya, dia menikah dengan suaminya namanya Mr. X gitu ya, akhirnya dia jadi Mrs. X gitu ya. Uh, jadi dipanggilnya, halo Ibu X, apa kabar Ibu X? Ketika punya anak, anaknya namanya misalnya kayak anak saya gitu, namanya Phoebe gitu. Akhirnya yang sering dipanggil adalah nama anaknya, ya gitu ya. Oh mamanya Phoebe, oh maminya Phoebe gitu ya. Kita cepat sekali kehilangan jati diri gitu ya. Jadi jangan lupa para perempuan, ketika Anda kehilangan jati diri, agak susah sih untuk Anda bisa menjadi istri yang bahagia. Ya, gitu ya. Jadi para laki-laki berikan ruang yang cukup untuk istri Anda untuk bisa menjadi dirinya sendiri, melakukan hobinya, memiliki me time dan sebagainya gitu ya. Meskipun ini ada biasanya adalah pekerjaannya di rumah atau misalnya freelancer dan sebagainya. Berikan feedback yang jujur gitu ya kepada pasangan ya tanpa berasumsi atau tanpa memojokkan pasangan. Bersedialah gitu ya untuk membina relationship yang sehat. Ada adjustment, ada compromise. Bedanya apa sih adjustment sama compromise? Adjustment tuh penyesuaian, compromise itu berkompromi. Kompromi tuh gini, ya udahlah aku nurut aja dulu deh gitu ya. Aku nggak setuju sih gitu. Itu compromise gitu. Aku nggak setuju sih, karena aku nggak terlalu nyaman. Tapi ya udahlah gitu, aku nurut aja dulu. Itu compromise. Adjustment itu adalah kalau aku nurut, emang what the worst could be happen sih? Masa sih suamiku atau istriku berniat jahat? Nggak juga kan gitu ya. Udahlah aku mau jalanin dulu gitu ya. Aku jalan dulu, masa sih dia mau berniat gimana-gimana? Aku kan belum tentu gitu. Next. Everyone has their own level of happiness ya. Jangan pernah berekspektasi mengenai kebahagiaan pasangan Anda. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kebahagiaan diri Anda sendiri gitu ya. You need to be true to yourself. Anda juga harus mampu untuk bersenang-senang sendiri. Anda harus mampu memiliki sexual enjoyment. Apa sih yang bisa bikin Anda merasa terangsang? What turn you on? Bagikan sexual script Anda kepada pasangan Anda. Apa yang membuat Anda bergairah dan terangsang? Ya, encourage each other to become all they are capable of becoming than trying to control other person. Ya, controlling tadi ya, cobalah untuk memberi inspirasi bukan mengontrol pasangan Anda, baik Anda laki-laki ataupun perempuan. Ya, berusahalah membina relationship karena pilihan, bukan karena ya gimana ya, karena ya aku udah disuruh sih, karena aku istri sih aku harus begini, karena aku suami aku wajib begini gitu ya. Hindari hal-hal seperti itu. Next. Cobalah untuk menghadapi masalah itu sama-sama. Ingatkan ketika Anda mulai berantem dan ketika Anda mulai marah ya, supaya nggak get out of control. Ingatkan bahwa dia itu pasangan saya, bukan musuh saya. Dia itu pasangan saya, bukan musuh saya. Mantra ini lumayan berhasil loh. Ya, kadang-kadang kalau kita udah emosi, kita memperlakukan pasangan seperti musuh. Nah, sekarang kita bawa ke kesadaran supaya kita nggak kalap. Dia itu tim saya gitu. Begitu juga dengan laki-laki ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ingatkan diri Anda gitu ya, istri Anda itu bukan musuh Anda, dia adalah tim Anda. Jadi jangan bikin pasangan Anda itu vulnerable di mata teman-teman Anda gitu ya. Dan istri gitu ya, jangan lupa kadang-kadang juga Anda sering mencerca gitu ya suami abis-abisan. Jangan lupa dia adalah tim Anda gitu ya. Apapun kekurangan yang dia miliki, dia juga tidak layak untuk digosipin dengan teman-teman Anda gitu ya. Ini adalah Anda adalah tim ya. Jadi jangan pernah berekspektasi gitu untuk melakukan apapun gitu. Kan istri saya udah biasa lah nyuci piring sendiri atau beberes sendiri, saya nggak usah bantuin. Suami saya udah biasa lah misalnya dia membereskan mobilnya sendiri, nggak usah lah saya bantuin gitu. Jangan pernah berekspektasi. Sekali-sekali juga yang mau nggak gitu ya, ketika kamu lagi berkebun aku bantuin ini sekali-sekali, mungkin aku nggak bisa gini gitu, tapi aku mungkin bisa siramin gitu ya, aku bisa taruhin pupuk atau apalah. Aku sekali-sekali aku bantuin kamu cuci piring ya gitu ya. Aku tahu kamu bisa, kamu mungkin lebih bersih daripada aku, tapi aku pengen bantuin aja gitu. It's actually very nice. Nah, ini bisa di take away message ya buat Anda sekalian.
Ini kalau menurut saya, ya kesimpulan ini Anda boleh baca sendiri. Ini adalah tips untuk bisa membina si teorinya Sternberg tadi, ya. Lakukan ini akan membantu si intimacy, ya komitmen Anda, begitu juga dengan passion Anda itu menjadi lebih terpenuhi, fulfill, ya. Cinta itu mencari cara, bukan cari alasan. Aduh, tapi kan sibuk, Mas Zoe. Siapa sih yang nggak sibuk hari gini? Semuanya sibuk. Kalau ini memang adalah kebahagiaan adalah masuk dalam uh, skala di atas tadi 9, 10, 11, ya. Kalau ini adalah cara ya untuk bisa membuat Anda bahagia. Kalau ini adalah hal yang bisa membuat Anda berdua juga lebih lebih bahagia menjalin hubungan sama-sama, why not? Kalau ini adalah salah satu dari 3 prioritas hidup Anda saat ini, cari cara, bukan cari alasan.